Kalau saya mau bicara jujur. Jujur. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi, Mas Roy. Sebab benar-benar suami saya udah sangat-sangat depresi. Tertekan banget. Sampai sama saya aja. Nggak inget. Anaknya manggil aja. Udah sana. Padahal sebelumnya suami saya itu nggak seperti itu. Tertekan banget, Mas Roy. Iya. Tapi jadi kadang muncul memorinya, kadang hilang gitu. Iya. Kadang bisa lupa gitu. Bener. Kadang muncul, kadang hilang, baik. Saya nggak ngerti lagi harus gimana. Saya cuma bisa nangis aja, Mas Roy. Kasihan dia. Selama ini waktu Bapak ada di penjara, bagaimana Ibu cara menjalankan atau menyambung hidupnya? Termasuk maksud saya untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Bagaimana memenuhinya, Bu? Kalau itu, selain saya ngambil, aduh malu juga ya. Saya ngomongin cuma terpaksa saya harus bicara ini. Maaf ya. Saya ambil cucian gosokan tetangga aja, Mas. Itu. Ibu nggak perlu malu, itu hal Itu hal yang baik. Habis gimana ya? Suami di penjara, anak kan juga perlu biaya dan sebagainya gitu. Itu cukup? Ya kalau dibilang cukup mah. Ibu pernah nggak menerima bantuan dari Bapak Rusli yang sebelah kanan? Pak Rusli yang di sana, kita ganti namanya dengan nama Pak Rusli. Ibu kenal yang di sebelah sana? Pernah menerima bantuan dari beliau? Enggak. Jangan sama juga istrinya ya. Jadi istrinya? Pikun? Enggak, bukan. Ini benar, Pak Rusli, istrinya nggak pernah menerima bantuan apa-apa loh dari Bapak. Ibu coba ingat-ingat lagi, pernah nggak? Ibu tapi kenal nggak sama orang yang di sebelah sana? Bener nggak dia sahabat suami Bapak? Suami Ibu? Benar nggak dia sahabat suami Ibu? Saya nggak kenal. Ma, tolong jawab yang jujur. Ini juga buat membantu buat kesembuhan saya juga. Biar saya ingat, dia sahabat saya atau bukan. Tolong jawab yang jujur. Ya Allah, gimana ya? Nggak kenal sama sekali? Ya ada satu ketakutan ini. Mesti Ibu gimana? kenapa kayak Nggak kenal ya? Maaf ya, nggak kenal. Aku tanya sekali lagi. Ini bulan baik, bulan puasa, bulan Ramadan, nggak boleh bohong. Tolong jawab yang jujur. Kenal nggak kamu? Kenapa nangis? Kalau nggak kenal, kenapa nangis? Saya kok ngerasa kayak ada yang ditutupi ya. Iya. Apakah, mohon maaf sekali, ini Ibu Tara, saya melihat dan menebak, membaca di pikiran saya, apakah jangan-jangan soal bahasa tubuhnya Mbak Tara udah kacau sekali. Apakah benar Pak Rusli sama Tara ada hubungan? Hah? Tolong kamu jujur ya. Jawab yang jujur. Iya, kamu kenal nggak orang ini? Bapak sabar, Pak Ruli sabar. Kasihan Ibu. Pak Rusli, Ibunya juga tenang. saya berhadapan, kita laki sama laki berhadapan secara gentle. Kamu berhubungan dengan istrinya Pak Ruli ya? Ya atau tidak? Jawab! Iya. Udah aku jujur ngomong. Kalian duduk dulu. Istri macam apa kamu? Maafin. Aku sakit di penjara kemarin, anak selingkuh sama dia. Ayah, duduk. Duduk. Macam apa kamu? Duduk dulu, ayah. Salam please. Aduh, saya malu banget sebenarnya. Kamu kenapa kamu di saya sekalian? Tahan, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah tenang dulu Bu. Tutup lagi maskernya. Ayah, sabar dulu ya. Maskernya Bu. Ibu maskernya dipakai dulu. Bu. Kalau
cuma masuk penjara aku masih bisa terima. Tapi kamu main di belakang aku dengan istri aku, gila kamu, gila. Udah ampun ya. Biar mama jelasin dulu. Biar kasih Mama, kesempatan untuk dijelasin. Mama ya udah ya, ditonton banyak orang malu mama ya. Biarin. Mama mohon ya, sabar dulu. Aku nggak nyangka ya. Aku kira kamu suami cewek baik-baik, ternyata apa? Tahan, Pak. Tahan, sabar dulu, Pak. Minta maaf sebelum-sudahnya. Semua kejadian itu hilaf. Saat itu saya juga nggak tahu kalau Mas Rusli itu mau datang ke rumah. Padahal suami saya lagi ada di penjara. Kebetulan waktu saya habis mandi, tahu-tahu Lagi pas andukan gitu, iya, dia masuk. tahu nggak pakai ketuk pintu dianya. Langsung masuk kamar. Terus Mas Rusli masuk kamar, maksa saya. Terus terang aja saya dipaksa untuk melayani Mas Rusli. Sini lo. Nenek, Mas Rusli bilang dia mau nikahin saya karena melihat saya tiap pulang habis nyuci gosok kasihan gitu, terus akhirnya kita hilaf ya. Maafin mama ya. Mbak Tara, sudah berapa kali Anda berhubungan badan? Ya Tuhan. Lebih dari sekali, Bu. Lebih dari sekali. Karena Mas Rusli maksa mulu, Mas Rai. Dia maksa terus. Iya, dia datang itu udah hampir tiap hari. Dan datangnya malam terus. Ya iya. Terus saya. lebih seringnya seperti itu. Terus kalau setiap saya habis mandi dia tahu aja. Saya juga nggak tahu kenapa dia tahu mulu kalau saya habis mandi. Oh, Ya saya- emang sih anak-anak saya suka ngablak buka pintunya. Jadi dia main masuk aja. Terus udah gitu masuk ke kamar saya, ya udah begitu jadinya. Gila. Aduh. Saya aja nggak berani ngebayangin apa yang terjadi sebenarnya. Apa kenapa? Saya aja nggak bisa ngebayangin gitu. Iya seharusnya Pak Sabar, Pak. Rusli jangan gitu dong ya. Iya. Kasihan. Karena kan sudah perempuan itu tuh lemah ya Iya. sebenarnya. Mau berontak-berontak gimana, apalagi satu posisi dia juga kondisi tertekan. Jadi ya jadi rasa takut gitu. Terus Mas Rusli katanya memberikan banyak ini kan biaya atau apa. Jadi suatu keterikatan jatuhnya ya Bu ya. Tapi bener nggak Pak Rusli itu bener-bener memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Ibu? Iya sih, lama-lama karena begitu. nggak enak, kan? Terus katanya Rusli ini juga kalau saya mau ngelayanin dia tiap hari, suami kamu nanti bisa keluar dari penjara lebih cepat. Sabar ya. Aduh saya terutama Pak Ruli ini pasti pukulan yang berat banget buat Bapak. Halal nih buat saya. Iya. Sabar. Sabar dong. Sabar. Hati Bapak pasti panas. Tapi mudah-mudahan kepalanya bisa